Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmatullah jami'an. Para talabatul ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Yang dimana nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita begitu banyak. Baik itu adalah merupakan nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Dan alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbarokah ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa berkumpul di majelis ilmu, untuk kita bisa saling tolong menolong di dalam perjalanan ilmu kita, agar kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang dimana hari-hari seseorang yang dia dipenuhi dengan majelis ilmu, hari-hari dimana seseorang itu terus-menerus berusaha untuk mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya seseorang tersebut telah mengukir untuk dirinya sendiri perjalanan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia telah berusaha meniti perjalanan para anbiya, yang para anbiya telah mengatakan lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, yang para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, walakin warratul ilm, akan tetapi para anbiya itu mewariskan ilmu. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman akhadahu faqad akhadha bihadzil wafirin. Maka barang siapa yang mengambil warisan dari para anbiya, sungguh dia telah mengambil warisan yang begitu besar, bagian yang begitu banyak untuk akhiratnya. Karena seseorang ketika disibukkan dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala, seseorang terus akan mengingat Allah Subhanahu wa taala dan akan senantiasa tahu bahwasanya perjalanan kita di dunia ini adalah merupakan perjalanan yang ujung akhirnya adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ujung akhirnya adalah merupakan akhirat yang setiap orang mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dikerjakan di dunia ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna ajalallahi la'atin, sesungguhnya
batas waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan itu sungguh benar-benar akan datang. Dan disitulah seseorang itu akan mempertanggungjawabkan perjalanan kehidupan dunianya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nikmat menuntut ilmu adalah merupakan kenikmatan rohani. Adalah merupakan nikmat batin yang itu telah dirasakan oleh orang-orang yang mereka telah menempuh perjalanan ini. Dan itu telah dirasakan oleh orang-orang yang mereka telah dahulu di dalam perjalanan ini. Bagaimana kenikmatan itu dirasakan oleh orang-orang yang telah menempuh di dalam perjalanan ilmu sampai mereka lupa dengan kefakiran yang ada pada diri mereka. Bahkan kelezatan menuntut ilmu menjadikan mereka lupa terhadap musibah-musibah yang menimpa mereka. Dan itu dirasakan oleh para ulama. Dan itu yang menjadikan mereka kuat di dalam perjalanan ilmu. Ketika mereka merasakan lezat yang begitu luar biasa di dalam perjalanan ilmu. Lezat yang begitu luar biasa ketika semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kelezatan yang begitu luar biasa ketika mereka mengetahui masalah demi masalah di dalam urusan agamanya. Mereka tidak mau merubah perjalanan tersebut dengan perjalanan yang lain. Justru menuntut ilmu itu adalah merupakan kelezatan tersendiri, melebihi lezatnya makan dan minum. Bahkan orang-orang yang mereka berjalan di dalam perjalanan ilmu dan mereka merasakan kelezatan ilmu tersebut, terkadang lebih menikmati perjalanan ilmu mereka dibandingkan dengan pasangan-pasangan mereka. Dan ini dilakukan oleh para ulama dan ini dirasakan oleh para ulama. Sehingga mereka adalah orang-orang yang jujur di dalam perjalanan ilmu mereka. Mereka sibuk dengan urusan ilmu mereka berhari-hari, berjam-jam. Mereka berada di majelis ilmu, mereka berada di depan kitab, mereka berada mutalaah, mereka merojaah, tidak terasa. Kenapa? Kelezatan ilmu yang mereka rasakan. Makanya nggak heran kalau ada orang yang mereka merasakan kelezatan ilmu, mereka bisa membaca kitab sampai 8 jam. Makanya nggak heran ketika ada seseorang yang mereka merasakan kelezatan ilmu, mereka berada di halaqatul ilm 1 jam, 2 jam tidak terasa. Dan ini terjadi kalau seseorang merasakan nikmatnya kelezatan main HP, nggak terasa. Orang berada di depan HP berjam-jam sampai 1 jam, 2 jam, scroll kanan, scroll atas, scroll bawah. Karena apa? Merasakan kenikmatan yang dia tonton. Ada orang-orang yang mereka merasakan kenikmatan nonton bioskop mau sampai 2 jam, 3 jam, mereka nggak terasa dan merasakan apa? Sebuah kenikmatan. Dan itu berawal dari apa? Dari sebuah kelezatan. Begitu pula ada orang yang mereka apa? Lezatnya itu dengan apa? Dengan pasangannya. Sehingga dengan pasangannya bisa duduk, ngobrol 2 jam, 3 jam, jalan bareng. Itu mereka bisa rasakan dan tanpa ada sesuatu yang berat di dalam dirinya. Tetapi terkadang ada orang-orang yang mereka harus berjuang untuk merasakan kelezatan ilmu ini. Dan itu kita semua. Kita harus berjuang untuk merasakan kelezatan ilmu. Bagaimana ilmu itu bisa menjadi sesuatu yang lezat di dalam kehidupan kita. Bagaimana ilmu itu menjadi sesuatu yang kita senangi. Semakin kita baca kitab, semakin kita tahu satu masalah, semakin menjadikan kita apa? Semakin rindu untuk mengetahui masalah dengan masalah yang lain. Semakin kita tahu, semakin kita mulai menghafal, semakin menjadikan kita rindu untuk merojaah. Maka inilah yang dikatakan oleh beliau, bagaimana para salafus saleh itu apa? Yataladdaduna bi talabil ilmi. Bagaimana para salafus saleh itu mereka apa? Berlezat-lezat dengan menuntut ilmu. Dan beliau menceritakan ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, bagaimana para salafus saleh mereka begitu lezatnya di dalam perjalanan menuntut ilmu ini. Setelah kita membaca sebagian dari apa yang telah beliau sampaikan kepada kita, bagaimana perjalanan para ulama dengan susahnya mereka makan hanya dengan roti yang begitu keras, tidak makan kecuali di pinggir sungai.
karena roti yang begitu perkeras yang harus mereka celupkan dan mereka harus minum dari air sungai tersebut, tapi mereka apa? Nikmati perjalanan ilmu. Kemudian beliau melanjutkan, qila li Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dikatakan kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Abdullah ibnu Abbas adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula seorang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan mereka, Allahumma allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan Abdullah ibnu Abbas itu ta'wil dari tafsir Al-Qur'an. Dan beliau termasuk di antara para sahabat yang menguasai di dalam ilmu tafsir. Dan beliau termasuk di antara ulamanya sahabat. Bagaimana? Kata beliau, kam taktubu hadzal ilm. Dikatakan kepada Abdullah bin Abbas, berapa ilmu yang kau tulis pada hari ini? Ai alla tamillu wa taftaru an talabil ilmi wa qiraatihi, supaya engkau enggak bosan dari menuntut ilmu, dari membaca ilmu, supaya engkau tidak futur dari menuntut ilmu. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu? Beliau mengatakan apa? Idza nasyibtu ay qawitu himmati qawiyat himmati fahuwa ladzati. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, kalau aku lagi semangat di dalam menuntut ilmu dan himmahku lagi tinggi, itu adalah merupakan sebuah kelezatan bagiku. Sebuah kelezatan bagi beliau. Ketika beliau harus menghafal hadis, ketika beliau harus menulis dari ayat-ayat Al-Qur'an, ketika beliau harus menasakh, menulis apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa idza tamamtu fahuwa salwati. Kalau seandainya aku lagi sedih, maka ilmu itu apa? Ilmu itu adalah merupakan penghiburku. Ai mu'annisil ladzi yatrudul huznu anni. Maka ilmu itu yang akan menghilangkan apa? Kesedihan dari diriku. Dan ini yang harus kita bisa sampai derajat ini. Ketika kita lagi dalam keadaan susah, sudah nggak usah dipikir kesusahan tersebut. Kenapa? Kesusahan tersebut kalau kita pikir juga nggak akan pernah selesai. Coba jenengan pikir itu sampai mumet, ya nggak akan pernah selesai. Jalani saja. Sibukkan dengan menuntut ilmu. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala bukakan jalan keluar. Kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatakan di dalam ayatnya. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan jalan keluar. Makanya para ulama dahulu ketika mereka lagi dalam keadaan sedih, lagi dalam keadaan susah, apa yang mereka lakukan? Justru mereka malah sibukkan di dalam perjalanan ini. Kalau kita kan enggak. Kita lagi dalam keadaan susah, alasannya banyak kepada ustadznya. Afan ustadz, ekonomi lagi susah. Afan ustadz, ini lagi ini. Afan ustadz, ini lagi dalam keadaan susah, udzur. Lagi dalam keadaan banyak kerjaan, ekonomi mudah, udzurnya lebih banyak. Gitu. Kapan menuntut ilmunya? Kalau yang pas-pas saja, Ustaz. Gitu. Pas apa? Pas ekonomi gak lancar, pas ekonomi gak susah. Baru apa? Hadir. Tetapi enggak para ulama. Para ulama dahulu ketika mereka susah ekonominya, mereka semakin kuat di dalam perjalanan ilmu mereka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Allah akan bukakan pintu dari jalan yang tidak disangka-sangka, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikasih rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Saya dulu musim pandemi, Ustaz Abu Izi itu paham betul sama anak. Karena anak dulu itu jualan online, kadang jualan madu online, kadang jualan kadang jualan kurma online gitu kan. Saya itu selalu coba memperhatikan bagaimana rute rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya. Ketika saya itu ngikut Ustaz Abu Izi jalan keluar, secara akal manusia saya harus mengeluarkan uang, ya kan? Dan secara konsep rezeki, uang itu akan berkurang dari saya. Tapi subhanallah, saya cerita ke Ustaz Abu Izi, setiap anak ikut antum dakwah, di situ subhanallah ada saja yang pesan kurma, ada yang pesan madu, ada yang pesan ini, ada yang pesan itu. Ya. Makanya apa? Semangat saya ngikut Ustaz Abu Izi. Ya. Kenapa? Setiap anak ikut ke Sulawesi, subhanallah. Itu subhanallah. Lagi perjalanan, Ustaz pesan madu, berapa jirigen, 10 jirigen dan lain sebagainya.
Coba tak perhatikan sama saya. Oh ternyata ketika saya nggak punya uang, saya sibuk menuntut ilmu, justru malah Allah Subhanahu Wa Taala berikan apa? Berikan pertolongan. Ketika di rumah duduk santai, nggak ada yang pesen ya. Makanya itulah janjinya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini yang dikatakan oleh beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau ketika lagi dalam keadaan semangat menuntut ilmu, itu kelezatan bagi beliau. Tapi ketika beliau dalam keadaan sedih, dalam keadaan ada ghummah di dalam hatinya, ilmu itu yang akan apa? Menghilangkan kesedihan dari beliau. Kemudian juga beliau menceritakan bata Abu Ja'far Muhammad ibn Ahmad An-Nasfi rahimahullah taala. Abu Ja'far Muhammad ibn Ahmad An-Nasfi rahimahullah taala pernah pada suatu malam, dzata lailatin minal layali, yaitu dari suatu malam dari malam-malam yang beliau lewati, wa huwa qalqun mahmumun hazinun. Beliau dalam keadaan qalq itu wah perasaannya tidak enak Pak. Mahmum dalam keadaan bingung, hazin dalam keadaan sedih. Kenapa? Lima bihi minal faqri wal hajah, karena kefakiran dan kebutuhan yang beliau apa? Yang beliau alami. Begitu pula apa? Walima raqibahu minad dain. Begitu pula apa? Utang yang numpuk. Beliau ini punya utang banyak. Beliau punya utang yang banyak. Beliau punya utang, belum lagi kefakiran, kebutuhan yang beliau rasakan. Apakah dipikir sama beliau? Sama Imam Abu Ja'far Muhammad ibn An-Nasfi ini, ketika beliau dalam keadaan mikir seperti itu, wah utangku akeh, kebutuhan juga banyak, ya kan? Apakah beliau terus mikir? Dipikir terus, tiba-tiba terus bisa bayar utang? Ya nggak bisa juga. Makanya ketika beliau seperti itu, fabainahu ala halihi til, ketika beliau dalam keadaan seperti itu, idmarrat bidihnihi mas'alatun min masailil ilmi allati ashkalat alaihi. Akhirnya apa? Beliau terbetik sebuah masalah di dalam sebuah permasalahan ilmu yang beliau tidak memahami permasalahan tersebut. Akhirnya apa? Fafakkara fi hilliha. Akhirnya beliau mikirin masalah, daripada aku mikirin masalah utang enggak rampung-rampung. Ya kan? Mikirin masalah utang juga saya belum dapat jalan keluarnya. Apa yang beliau pikirkan? Yang beliau pikirkan justru masalah urusan ilmu. Akhirnya beliau apa? Rahima ma bihi minal faqri wal hajah. Meskipun apa? Meskipun kesusahan itu ada di pikirannya, ya kan? Beliau nggak pikirkan, ini sudahlah, itu nanti kalau Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk dimudahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kan kalau lagi banyak utang ketemu ustaz kalau bisa jangan kan. Kenapa? Takut ditanya sama ustaz. Kenapa nggak setoran? Kenapa? Karena apa? Pikiran lagi sumpek gitu. Harusnya apa? Harusnya semakin kita banyak pikiran, jangan terlalu banyak dipikir. Ngapain dipikir mumet-mumet gitu? Kalau dipikir mumet-mumet juga belum tentu selesai gitu. Jalani saja. Ketika kita kehidupan sulit, tidak usah terlalu banyak dipikir. Apa yang mau dipikir? Gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah 3 bulan. Pernah 3 bulan itu nggak pernah ada gandum di rumahnya. Pernah nggak ada gandum di rumahnya. Sampai Aisyah mengatakan apa? Salah sahilal, yaitu 3 bulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cuma makan aswadan, yaitu makan apa? Makan air sama kurma tok. Itu selama 3 bulan. Dipikir sama Rasulullah. Terus dipikir sama para istri-istrinya. Enggak, itu dijalani saja. Uang itu lagi dibukakan sama Allah Subhanahu Wa Taala pintu segitu, ya jalani. Tapi apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus mandek aja? Sik mandek aja, aku tak mikiri keluargaku dulu. Seperti itu? Enggak, dijalani. Enggak terlalu banyak dipikir. Begitu pula ketika para sahabat kesusahan. Habis itu terus, sik aku mandek, Rasulullah belajar. Aku tak mikir ya Pak, mikir ke perutku dulu. Enggak, dijalani. Perut ya tetap jalan. Oh, itu rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi-bagikan. Gitu kan? Sambil mengambil sebab, sambil apa? Belajar juga enggak berhenti. Dan ini juga yang dilakukan oleh siapa? Abu Ja'far Muhammad ibn Ahmad An-Nasfi. Ketika beliau sudah mumet mendasnya, gitu kan? Mikiri kesusahan, kebutuhan rumah tangganya, belum lagi utang yang numpuk yang ada pada beliau malah mikirin sebuah masalah ilmu. Ketika beliau
mikirin masalah ilmu tersebut, apa yang terjadi? Fafatahallahu ta'ala alaihi, Allah bukakan pintu ilmu kepada beliau, dikasih pemahaman. Wa arafa hillaha, dan beliau akhirnya tahu permasalahan tersebut, apa yang beliau lakukan ketika mengetahui hal tersebut. Faqama fi dhullamil lail yatamayalu wa yahtazzu farhan fi ghurfatihi. Beliau bangun, ya kan, malam-malam. Kemudian apa? Beliau apa? Yatamayal. Yatamayal ini kayak joget-joget gitu. Maksudnya senang gitu loh. Bentuk sebagai bentuk senang dalam keadaan farhan di kamarnya. Kayaknya bahagia banget gitu. Wa huwa yaqul, dan beliau mengatakan, ainal muluk? Ainal muluk? Mana raja? Mana raja? Gitu. Kemudian ditanya sama istrinya, fa salat mumra'atuhu anil khobar. Ditanya, kenapa? Oh, ini kok senang banget gitu. Fa akhbaraha bima hasala lahu min fahmil masalah. Akhirnya dikabarkan sama Muhammad bin Ahmad An-Nasri. Dikabarkan, aku itu tadi mikirin sebuah masalah ilmu dan aku tahu, gitu. Aku tahu sekarang permasalahan tersebut dan aku mulai memahaminya. Maka apa yang terjadi pada istrinya? Fata'ajjabat minhu. Istrinya itu heran-heran sama ini orang. Istrinya ini heran-heran sama beliau. Kenapa? Li'annaha dhannat annahu tamayala wa ihtazza li'annahu qad wajada hillan li faqrihi wa dhankihi wa dain alladhi alaihi. Dikira istrinya apa? Ini orang senang karena apa? Dapat duit, iso bayar utang. Gitu kan? Yang dipikir sama istrinya apa? Alhamdulillah, suami itu senang, ini iso bayar utang, kan? Alhamdulillah ada sesuatu yang bisa dimakan. Ya seperti itu, Pak. Istri itu ya seperti itu. Sifatnya wanita itu seperti itu, jadi nggak usah heran, gitu. Ya. Kalau kita sebagai seorang laki-laki cukup menenangkan saja, gurung ada uang, sabar, gitu. Ya. Disuruh untuk sabar, gitu. Namanya juga nikah sama penuntut ilmu ya butuh sabar. Kalau pengen kaya ya nikah jangan penuntut ilmu, karena penuntut ilmu ini harus siap apa? Siap berjuang, gitu. Kalau mengizinkan suaminya untuk menuntut ilmu dan sebagai seorang dia adalah tahu dan dia juga sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang penuntut ilmu, berarti apa? Sudah menyiapkan diri untuk jadi pejuang. Ya. Maka apa? Ini yang terjadi. Ini ya yang terjadi. Jadi bojone apa? Kata istrinya, "Tuh Mas tak kira iso bayar utang, gak ngerti ini sama niki paham." Makanya kalau jenengan lagi senang gitu kan, alhamdulillah sudah bisa setoran sorok, gitu kan? Ya, sudah bisa setoran sorok sampai selesai, tunjukkan senangnya kepada istri gitu. Biar dikira punya duit. Ya dikira punya uang, meskipun nanti ketika ditanya bukan itu, alhamdulillah sudah selesai setoran gitu. Gitu. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, itu cerita Muhammad Ibni Ahmad An-Nasri, bagaimana beliau merasakan kelezatan di dalam perjalanan menuntut ilmunya. Gak punya duit saja Pak, bisa girang, bisa senang. Ya. Harusnya menuntut ilmu itu seperti itu, paham masalah, senang. Bisa selesai sorok, alhamdulillah, merasakan kelezatan. Ya. Bisa setoran sehari, kayaknya pengen. Makanya kalau seandainya orang itu merasakan kelezatan, dia apa? Dia nagih, pengen setoran, gitu kan? Jangan apa? Ngelis dihapus. Itu kalau ngelis dihapus itu namanya apa? Itu bukan merasakan kelezatan, namanya merasakan ketakutan itu. Maka ini ikhwanillah fasibillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menceritakan tentang kelezatan menuntut ilmu. Bagaimana para ulama dahulu itu mereka betul-betul merasakan nikmat di dalam menuntut ilmu. Kata beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa amma sa'adatul ilmi, adapun kebahagiaan ilmu, fala yurithuka iyyaha illa badlal was'i wa sidqit talabi wa sihhatin niyah. Adapun kebahagiaan seorang menuntut ilmu itu tidak akan pernah kita itu mewariskan atau kita diwariskan dengan nikmatnya menuntut ilmu. Meskipun saya merasakan menuntut ilmu, nggak mungkin anakku bisa merasakan menuntut ilmu.
Meskipun aku bisa menuntut ilmu, nggak mungkin cucuku bisa merasakan menuntut ilmu. Karena setiap orang di dalam perjalanan ilmu itu berusaha untuk merasakan nikmatnya masing-masing. Gitu. Meskipun orang yang paling terdekat, meskipun bojonya, meskipun suaminya. Kadang seorang suami merasakan nikmatnya menuntut ilmu, kadang istrinya tanya, kok senang banget datang ke saung gitu. Padahal apa? Suaminya lagi merasakan nikmatnya menuntut ilmu, gitu. Bukan merasakan nikmatnya kopi, karena di saung jarang ngopi, Pak. Gitu. Tapi apa? Menuntut ilmu, setoran dan lain sebagainya. Makanya kalau ada seorang suaminya kok semangat dalam datang ke saung, ya didukung. Berarti suaminya apa? Lagi apa? Semangat menuntut ilmu. Lagi merasakan apa? Lagi merasakan nikmatnya menuntut ilmu. Ya. Begitu pula istrinya. Ketika istrinya kok semangat setoran, kok semangat menghafal, ya didukung. Kenapa? Istrinya lagi semangat di dalam apa? Merasakan nikmatnya ilmu. Karena ini nggak bisa diwariskan. Meskipun yang paling dekat kita merasakan nikmatnya menuntut ilmu, istri kita nggak akan pernah merasakan. Meskipun kita merasakan nikmatnya menuntut ilmu, anak kita juga nggak akan pernah bisa merasakan. Karena setiap orang itu apa? Punya perjalanan masing-masing. Makanya disebutkan bahwasanya nikmatnya ilmu, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, itu tidak akan pernah diwariskan, tidak pernah kita rasakan kecuali apa? Badlul was'i, kecuali kita itu dengan sungguh-sungguh dengan sendirinya. Kita yang harus sungguh-sungguh. Wasifkut tolak dan jujurnya di dalam mencari ilmu, wasihatun niyah. Begitu pula apa? Benarnya niat kita. Baru kita akan merasakan menuntut ilmu. Makanya kata beliau, walaula jahlul aktarina bihalawati hadhihi ladza ay ladzata talabil ilmi latajaladu 'alaiha bisuyuh. Kalau seandainya orang-orang itu mengetahui bagaimana nikmatnya, lezatnya menuntut ilmu ini, Pak. Ya. Kalau seandainya orang-orang itu bodoh, ya kan? Kalau seandainya orang-orang itu tidak bodoh, dari apa? Dari merasakan nikmatnya menuntut ilmu ini, latajaladu 'alaiha bisuyuf. Orang itu akan apa? Perang pakai pedang, rebutan untuk menuntut ilmu. Makanya itu yang dikatakan oleh para ulama. Bahwasanya apa? Kenikmatan menuntut ilmu, nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kalau seandainya al-muluk, orang-orang kaya, orang-orang yang berada di sebuah gedung yang mewah itu tahu apa yang ada di dalam diriku, maka apa? Mereka akan apa? Menghunuskan pedang untuk mengambil sesuatu yang ada di dalam dada kita, para penuntut ilmu. Makanya kalau seorang penuntut ilmu kok gampang galau, seorang penuntut ilmu kok dikit-dikit sedih, seorang penuntut ilmu kok dikit-dikit ngeluh, seorang pembawa ilmu kok dikit-dikit bingung. Ini terus di mana kenikmatan menuntut ilmunya? Apakah nggak pernah merasakan nikmatnya menuntut ilmu? Ya. Padahal nikmatnya menuntut ilmu itu telah dirasakan oleh para ulama yang telah mendahului kita di dalam perjalanan tersebut. Kemudian kata beliau, walakin huffat bihijabin minal makarih. Akan tetapi kelezatan menuntut ilmu ini ditutupi dengan apa? Dengan hijab kesusahan-kesusahan. Orang itu akan merasakan menuntut ilmu kalau sudah capek menuntut ilmu, kalau sudah capek ngafal, nangis sampai dimarahin guru. Kan antum belum pernah nangis dimarahin sama anak, ya kan? Belum juga pernah diusir, belum pernah disuruh berdiri, belum pernah disuruh push up, ya kan? Kalau kita, kan saya sering katakan, saya pernah diusir, pernah ditendang. Dari apa? Dari yang namanya halaqah ilmu. Pernah sampai nangis, namanya menuntut ilmu, karena apa? Ngapal gak apal-apal, gitu. Tapi dengan kesusahan dari menuntut ilmu tersebut, akhirnya apa? Kita merasakan, ya Allah, ternyata lezat menuntut ilmu itu kita rasakan. Dan kalau seseorang itu sudah merasakan lezatnya menuntut ilmu, ya gak akan pernah ditinggalkan. Orang kelezatan, namanya sebuah kenikmatan, itu gak mungkin seseorang itu akan meninggalkan kenikmatan tersebut. Kalau bahasanya orang sekarang wis nemu feel-nya. Ya? Kadang orang itu kan suka ngopi. Kenapa? Wis ketemu feel gitu. Wis ketemu feel itu apa Pak Rudi bahasanya? Sudah ketemu rasanya, kan seperti itu. Kan itu kan bahasanya kan. Ada orang yang mereka suka trekking. Kenapa? Wis ketemu feel-nya. Senang. Akhirnya apa? Ketagihan. Ada orang suka camping.
Kenapa kok suka konten sampai seminggu sekali, sebulan sekali? Ketemu feel-nya. Ketemu apa? Ketemu nikmatnya. Begitu pula ada orang yang mereka suka menuntut ilmu. Gak mau berhenti dari menuntut ilmu. Kenapa? Karena sudah mendapatkan rasanya. Makanya yang dicari dari menuntut ilmu itu apa? Rasa lezat di dalam menuntut ilmu itu. Dan nggak mungkin seseorang itu akan merasakan nikmatnya menuntut ilmu kecuali apa? Kecuali seseorang itu harus sudah melewati yang namanya apa? Kesulitan-kesulitan dalam menuntut ilmu. Ngafal sampai nangis, dimarahin guru, ya kan? Nggak tidur karena mikirin hafalan kok belum hafal. Maka ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Walakin huffat bihijabin minal makarih. Kemudian kata beliau apa? Wa hujibu anha bihijabin minal jahl. Dan kelezatan tersebut dihijabi, ditutupi dengan apa? Dengan hijab kebodohan. Makanya orang itu sulit untuk merasakan lezatnya menuntut ilmu ya karena nggak mau mencoba. Liyahtassullahu biha may yasha' min ibadihi, agar Allah mengkhususkan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki bisa merasakan kelezatan talabatul ilmi. Wallahu dzul fadlil adzim. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki karunia yang begitu besar. Oleh karenanya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita kalau melihat bagaimana perjuangan orang-orang yang mereka menuntut ilmu, enggak usah kita membicarakan para salafus saleh. Saya dulu pernah punya cerita bagaimana saya dulu punya guru namanya Abu Abdurrahman. Dulu di Yaman, beliau orang Libya, tapi beliau belajar di Singkit, di Mauritania. Ketika anak belajar di Yaman, kemudian saya ketemu guru yang galak, yang keras, Abu Dzaifah, Hafizahullah Ta'ala, semoga Allah menjaga beliau dan memberikan kesehatan. Ketika itu saya sudah hampir putus asa. Kenapa? Saking kerasnya guruku. Gitu. Kita setoran salah sekali, diusir. Roh. Gitu. Gitu. Saya akhirnya sempat ngobrol sama guru anak yang satunya. Beliau mustafid, beliau sudah bisa ngajar, tapi beliau tawadhu. Kata beliau, ya Ahmad, beliau pemanggilan Ahmad, isbir, sabar kamu sama gurumu. Ini gurumu ini masih lembut, katanya. Guruku saya lembut. Saya belajar di Mauritania, katanya. Saya belajar di Mauritania itu. Itu kalau nggak hafal itu dicambuk, dikebuk. Nah, sudah gitu kita itu kalau belajar katanya itu kan pakai lauha. Di Mauritania itu kalau belajar itu pakai lauha. Jadi kita nulis di lauha kayak papan gitu, habis itu dihafal, dihapus. Itu nggak ditalkin lagi. Itu masih mending katanya. Terus kamu enak, kamu belajar duduk di markas, kamu bisa makan, kamu bisa ini. Saya itu belajar di Mauritania, pindah-pindah. Guruku mau jalan ke sana, aku meloi, ngikut padang pasir. Gitu. Kadang guruku jalan 15 hari, ngikutin gurunya 15 hari. Mending kalau naik mobil, jalan kaki. Itu perjalanan apa? Perjalanan menuntut ilmu. Tapi apa? Kelezatan ya Ahmad. Lezat di talabatul ilmu. Kelezatan di dalam menuntut ilmu. Makanya nggak heran dahulu para ulama mereka mencari satu hadis, mereka harus jalan dari Baghdad menuju Mekah. Imam Ahmad harus berjalan dari Baghdad, dari Irak menuju ke kota Mekah. Dari Baghdad ke Mekah itu kurang lebih sekitar 3.000 kiloan. Habis itu Imam Ahmad dari Mekah, ketika ketemu Imam Syafi'i, beliau harus jalan ke negeri Yaman. Untuk apa? Untuk mencari dari satu hadis ke hadis yang lain, dari satu hadis ke hadis yang lain. Tapi apa? Itu kelezatan yang dimiliki oleh para ulama ketika apa? Ketika menuntut ilmu. Harus apa? Harus susah di dalam perjalanan menuntut ilmu. Kelezatan yang mereka miliki itulah yang Allah Subhanahu wa taala hargai. Perjuangan yang mereka jalani itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran. Makanya apa? Dibuka pintu-pintu ilmu sama Allah Subhanahu wa taala. Dibuka pintu ilmu sama Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan mereka untuk memahami. Kemudian apa? Diberikan mereka ilmu yang nafi'. Kita ini subhanallah mudah untuk menuntut ilmu, halaqah banyak, ya kan? Kalau kita mau bilang halaqah menuntut ilmu seminggu, insya Allah lebih dari 7 halaqah itu lebih. Tapi ternyata apa? Apakah ilmu itu nempel pada kita? Banyak apa? Banyak cipeng aja. Lewat kuping. Kenapa seperti itu? Karena perjalanan ilmu kita yang tidak ada perjuangan. Kita nggak mau ngafal, kita nggak mau memahami, kita nggak mau
berjuang di dalam perjalanan ilmu tersebut. Kemudian beliau menceritakan imam yang lain. Apa kata beliau? Allafa al-imam Abu Ubaidil Qasim ibn Salam rahimahullah ta'ala kitabahu Gharibul Hadith. Imam Abu Ubaidil Qasim ibn Salam, beliau menulis kitabnya Gharibul Hadith, yaitu hadis-hadis yang asing. Gharibul Hadith ini hadis-hadis yang asing. Fi arba'ina sanah, beliau nulis berapa? 40 tahun. Sabar beliau nulis 40 tahun. Fakana yasifu marhalat at-ta'lif. Beliau mensifati bagaimana beliau ketika menulis tersebut. Beliau mengatakan fayaqulu wa rubbama kuntu astafidul faidata min afwahir rijal ay al ulama fa adauha fi mawdi'iha minal kitab ay kitab Gharibil Hadith. Kata beliau, kadang aku bisa mengambil faedah dari apa? Dari lisan-lisan para ulama, sehingga aku menulis dan aku letakkan di kitab tersebut. Fa abaitu sahiran tilkal laila, hingga akhirnya aku malam itu apa? Ketika aku nulis malam hari, aku nggak tidur semalaman. Aila ya'tini naum tilkal laila. Itu nggak tidur semalaman untuk nulis apa? Untuk nulis hadis. Farhan minni bitilkal faidah, karena saking senangnya dapat faedah. Ya. Kita ini subhanallah, kesenangan kita itu ikhwani wa fadhillah rahimani wa rahimakumullah. Kesenangan kita itu sekarang apa? Kesenangan kita itu sekarang itu kalau apa? Kalau kumpul makan-makan, ya kan? Itu senang, happy, gitu. Makanya kalau daurah sampai kemarin dibilang apa? Ustaz, daurah kita itu subhanallah penuh dengan makanan. Bukan faedahnya yang diceritakan ke saya. Saya itu mulai kemarin itu nunggu faedah apa yang didapat oleh santri-santri gitu. Dari daurah Arba'in Nawawi itu saya pengen, Ustaz, alhamdulillah anda dapat faedah ini. Ternyata yang diceritakan, masya Allah Ustaz, kopi sak gerobak. Kemudian apa? Teh lebih. Ada yang bawa serai. Gitu. Habis itu makanannya enak, lebih. Jadi sampai istri saya cerita makanan, kemudian santri yang diceritakan makanan, kemudian kok santri yang diceritakan semua makanan. Ini yang menjadi bahagia itu ilmu apa makanan? Gitu. Ini yang saya bingung. Gitu. Sebenarnya kebahagiaan kita ketika kita di majelis ilmu itu apa? Gitu. Kalau yang diceritakan sama beliau ketika beliau mendapatkan hadis dari afwahir rijal, dari mulutnya para ulama, kemudian beliau tulis, itu membuat mereka farhan. Wow, senang dapat faedah yang begitu luar biasa. Luiki daurah 2 hari subhanallah yang diceritakan kopi sak gerobak, yang diceritakan jagung lebih, singkong masih ada sisanya. Allahu Akbar walillahil hamd. Ana tunggu apa ya, siapa tahu teman-teman menyampaikan sebuah faedah yang penting yang semoga kita bisa mengambil faedah tersebut. Ternyata yang diceritakan kalau nggak urusan perut ya urusan yang lain, kan seperti itu. Makanya ternyata farhan kita, kebahagiaan kita itu masih jauh dari para ulama. Terus kita mengatakan ana talabul ilmi. Ya malu kita mau mengatakan ana talabul ilmi kalau seperti itu. Harusnya apa? Ana talabut to'am. Kan ini. Ana apa? Ana mencari makanan. Makanya sampai kemarin alhamdulillah Ustaz, daurah di Saung itu penuh dengan makanan. Makanya nanti besok ada makanan lagi enak kayaknya. Biar apa? Yang diceritakan itu apa? Gak ada makanannya gitu. Yang diceritakan biar faedah ilmunya gitu. Coba kita yang diceritakan satu dengan yang lainnya ketika kita dapatkan faedah itu apa? Coba yang kita sampaikan faedah. Alhamdulillah Anda dapat faedah ini. Antum sudah paham belum tentang faedah ini? Karena alhamdulillah dapat faedah ini. Antum mungkin tadi ngantuk, gitu kan? Coba ini antum catat dapat faedah ini. Itu ya kawan, itu baru yang namanya apa? Para penuntut ilmu. Bandingkan catatan satu dengan catatan yang lain. Makanya nggak heran kalau di madrasah itu kalau ada daurah. Mungkin ini nanti perlu diterapkan juga. Kalau ada daurah di madrasah, itu apa? Itu setiap santri wajib mengumpulkan ringkasan apa yang telah disampaikan. Supaya apa? Supaya tahu faedah. Jadi nanti dibikin kelompok. Jadi di satu kelompok tersebut apa? Menyampaikan faedah daurah tadi pagi, menyampaikan faedah daurah siang hari, menyampaikan faedah. Jadi catatannya itu diperlengkap satu dengan yang lainnya.
Akhirnya apa? Dapat faedah dari daurah tersebut, dapat faedah dari apa? Duduk di majelis ilmu. Bukan faedah kalau kopi ini akeh Ustaz, gitu kan. Allah musta'an. Kemudian beliau mengatakan wa rahimallahu syaira alladzi qala wasifan ladzatal ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati penyair yang telah mensifati bagaimana ladzatul ilm. Beliau mengatakan apa? Sahri litangkihil ulumi aladduli min wasbi ghaniyatin wa tibi inaqin. Kata beliau, bangunnya aku di malam hari untuk menelaah ilmu itu jauh lebih lezat bagiku dari apa? Wasli ghaniyatin, dari orang-orang yang berghina, dari orang-orang yang mereka nyanyi-nyanyi, orang-orang yang karaokean, nyanyi-nyanyian, yang mereka sambil goyang-goyang kepala. Mereka akan merasakan apa? Kelezatan dengan apa? Dengan yang mereka kerjakan. Tapi ternyata apa? Menuntut ilmu, nulis faedah, ya kan? Menelaah sebuah hadis. Ini apa? Ini jauh lebih lezat dariku daripada mereka yang nyanyi-nyanyi, yang mereka karaoke, yang mereka merasakan lezat. Ternyata apa? Menuntut ilmuku ini jauh lebih lezat. Dan ini yang harus kita capai, ikhwan. Karena kalau kita nggak mencapai lezatnya menuntut ilmu, begitu mudahnya kita apa? Meninggalkan ilmu. Dan itu yang sebenarnya yang saya bercerita seperti ini. Kenapa? Karena saya merasakan. Maksudnya merasakan bukan merasakan lezatnya ilmu, enggak. Tapi merasakan tamparan dari nasihat Ustaz Abu Ijaz radhiyallahu. Kapan? Ketika ana menuntut ilmu wis ado-ado dari Jogja ke Yaman ke Madinah, kemudian ana sibuk untuk kerja. Apa kata beliau? Ternyata perjalanan antum yang sekian lama, kemudian antum tinggalkan ilmu, itu menunjukkan bahwasanya antum belum pernah merasakan ladzatu talabil ilmi. Belum pernah merasakan apa? Lezatnya menuntut ilmu. Itu tamparan bagi saya. Kenapa? Kata Ustaz, kalau antum merasakan lezatnya menuntut ilmu, antum nggak akan pernah meninggalkan ilmu. Ketika antum merasakan lezatnya dunia dan antum tidak pernah merasakan ladzatul ilm, makanya apa? Antum tinggalkan ilmu dan antum berubah profesi. Karena dunia yang kita rasakan lezat, nyekel duwe akeh, iso tuku mobil, iso tuku omah, iso beli ini, iso beli itu. Lezat, sebuah kelezatan. Sehingga kita mudahnya untuk meninggalkan ilmu, kemudian apa? Berpindah dari satu kelezatan ke kelezatan yang lain. Karena apa? Kelezatan yang lain itu jauh lebih menggoda dan jauh lebih kita rasakan. Tetapi ketika seseorang itu merasakan kelezatan ilmu dengan kuat, kemudian ditawari dengan kelezatan-kelezatan yang lain, apa yang dia akan jawab? Maaf, saya sudah merasakan kelezatan yang kamu nggak pernah merasakan kelezatan yang saya rasakan. Sulit untuk meninggalkan apa? Meninggalkan ilmu. Meskipun godaannya banyak, mau kerjaan banyak uangnya, mau seperti ini, mau seperti itu, mau godaan yang apapun. Kalau dia merasakan ladzatu talabil ilmi, nikmatnya menuntut ilmu, makanya apa? Dia nggak akan pernah tergoda. Kenapa? Dia merasakan lezat yang begitu luar biasa di dalam perjalanan ini. Kemudian beliau mengatakan wahada Ibnul Jauzi. Ini Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala juga menceritakan tentang perjalanan bagaimana lezatnya di dalam menuntut ilmu. Ini perjalanan para ulama yang sudah meninggal. Perjalanan mereka di dalam perjalanan ilmu dan merasakan lezatnya ilmu yang dengan perjalanan tersebut mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, walaqad ta'ammaltu nafsi. Aku itu mikir tentang diriku sendiri, kata Ibnu Jauzi. Bil idafati ila ashiratil ladzi anfaqu a'maruhum fi iktisabid dunya. Kata beliau, aku telah mikir gitu loh, terhadap diriku sendiri. Merenung beliau. Apa yang beliau renungkan? Kata beliau, ila ashirati alladzi anfaqu a'maruhum fi iktisabid dunya. Aku mikirkan tentang keluargaku yang mereka telah menginfakkan umurnya untuk urusan dunia mereka. Dihabiskan umurnya untuk urusan dunia mereka. Wa anfaqtu zamana sabwati wasyababi fi talabil ilmi, dan aku menginfakkan waktu syabab, waktu mudaku untuk menuntut ilmu. Kemudian apa? Kata beliau, fara'aitani lam yuftini mimma naluhu ay minal ladzat illa ma law hasala li nadamtu ala husulihi.
Kata beliau, yaqsudu bidzalika anna aqranahu wa ashiratahu lam yatamayyazu alaihi illa bil ladzatil muharramati allati law kana qad iktarafaha lanadima 'alaiha wa tahassara 'alal wuqu'i fiha. Amma ladzatul mubahatul lati naluha faqad nalaha huwa aidan. Kata beliau, Imam Ibnul Jauzi, ketika beliau mikir, merenung tentang apa? Tentang teman-temannya, tentang keluarganya yang seumuran sama beliau, yang dimana mereka habiskan umurnya itu untuk urusan dunia, untuk urusan dunia, sedangkan aku habiskan waktu mudaku untuk menuntut ilmu. Maka apa? Fara'aitani lam yuftini mimma naluhu, maka engkau akan melihatku, ya kan? Engkau akan melihatku apa? Kata beliau, lam yuftini mimma naluhu, yaitu tidak mendapatkan apa yang mereka dapatkan dari sebuah kelezatan. Illa malau hasalali nadabtu ala husulihi, kecuali apa? Kalau itu aku dapatkan, maka apa? Aku menyesal dengan mendapatkan kelezatan tersebut. Maksudnya apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala? Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala ketika beliau mengatakan seperti ini, aku sama teman-temanku, mereka habiskan untuk dunia, aku habiskan untuk menuntut ilmu. Mereka mendapatkan kelezatan yang dimana kelezatan tersebut adalah merupakan kelezatan yang mubah. Makan, alhamdulillah aku juga makan. Ketika mereka minum, alhamdulillah aku minum. Ketika mereka nikah, alhamdulillah aku nikah. Tapi ada kelezatan yang aku nggak dapatkan. Kalau seandainya aku dapatkan seperti yang mereka dapatkan, maka aku menyesal. Yaitu apa? Kelezatan yang haram. Karena mereka nggak menuntut ilmu, makanya apa? Mereka merasakan kelezatan yang haram. Alhamdulillah aku dijaga dari hal tersebut. Ini bedanya orang-orang yang mereka apa? Menuntut ilmu sama nggak menuntut ilmu. Sedangkan mereka tidak merasakan kelezatan yang seperti aku rasakan dari menuntut ilmu, dari kenal sama Allah, dari bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari bisa berkhalwat dengan Allah, bisa baca Al-Qur'an dan memahami maknanya. Kemudian kata beliau, "Tsumma ta'ammaltu hali fa idza ishi fid dunya ajwadu min ishihim." Kemudian aku mikirkan keadaanku, ternyata keadaanku di dunia ini jauh lebih baik daripada kehidupan mereka. Wajahi bainan nasi a'la min jahihim. Begitu pula kedudukanku di antara manusia lebih tinggi daripada kedudukan mereka di tengah-tengah manusia. Padahal mereka sibuk habiskan waktunya untuk urusan dunia mereka, tapi mereka kehidupan dunia ini ngono-ngono tok. Kenapa? Urusan dunia sudah ditakar sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Urusan dunia sudah ditakar. Tapi apa? Ketika kita menuntut ilmu, akhirnya apa? Kita jauh lebih unggul dari sisi akhirat. Kita jauh lebih unggul dari sisi ilmu. Kita jauh lebih unggul dari mereka dari sisi ibadah. Kemudian wa manaltuhu min ma'rifatil ilmi la yuqawwam, dan apa yang aku dapatkan dari mengetahui ilmu itu tidak bisa dikiaskan, tidak bisa dihargai. Ai la ya'diluhu syai'un min mata'id dunya wa zakharafiha. Ilmu ini enggak ada tandingannya, ikhwan. Mau dikasih dunia, mau dikasih apapun, itu enggak ada tandingannya. Makanya teringat dengan apa yang ditawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dikasih sama Allah Subhanahu wa taala warisan ilmu ini. Makanya orang-orang kafir musyrikin mereka apa? Datang kepada Rasul. Kamu mau apa? Mau harta, tak kei harta. Kamu mau wanita, tak kasih wanita yang paling cantik. Kamu mau kedudukan, wes tak jadikan sayyidnya orang Quraisy. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak, bukan itu. Gitu. Bukan itu yang aku inginkan. Karena apa? Kenikmatan ilmu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung membaca membaca kitabun fussilat ayatuhu, membaca surat Fussilat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang begitu tafsil dari sisi Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim, dari zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kelezatan menuntut ilmu ini harus kita perjuangkan dan harus kita usahakan. Bukan hanya sekadar nanti kan datang sendiri, enggak.
Harus kita apa? Harus kita perjuangkan di dalam perjalanan kita. Kita harus sibuk, kita harus capek, kita harus mau berusaha ngapal, kita harus berusaha untuk apa? Untuk membaca. Kita harus sabar di dalam perjalanan ini. Dan ini yang sudah dilewati oleh siapa? Oleh mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian faqala li Iblis mengatakan kepadaku, kata Imam Ibnul Jauzi, wa nasita ta'ibaka wa sahrakata. Apakah engkau lupa dengan apa? Capekmu dan enggak tidur malammu. Faqultu lahu, maka aku katakan kepada orang yang mengatakan seperti ini, ayyuhal jahil, wahai orang yang bodoh, taqti'ul aidi la waqa'a lahu ay la ta'tira lahu yudkar inda ru'yati Yusuf. Yuqsadu bidzalika anna ru'yatu Yusuf alaihi salam wa mandarahul jamil qad ansat niswah allati da'athunna imra'atal aziz alam qata as-sakakin li aydihinna wa kadzalika ladzatul ilm yunsil mar'a ma'aha kullu ta'abin wa masyaqqatin wa ma talat tariqu addat ila sadiqin. Kata beliau, ketika ada orang yang mengatakan kepada kita, dan itu adalah merupakan tentara-tentara iblis, tapi kan kamu menuntut ilmu capek, coba yang lain bisa jalan-jalan, antum hari Ahad harus ke saung, ya kan? Ayo jalan-jalan sama keluarga, bawa istri ke mall, ya kan? Habis itu antum bisa happy-happy, makan-makan bareng-bareng. Ini tentaranya iblis ini yang mengganggu orang yang apa? Mengganggu orang yang mau menuntut ilmu. Makanya fakultu lahu, kata Imam Ibnul Jauzi mengatakan apa? Ayyuhal jahil, wahai orang-orang yang bodoh. Taqti'ul aidi la waqa'a lahu inda ru'yati Yusuf. Motong tangannya para wanita itu ketika motong tangan ketika melihat Yusuf. Itu sakit atau enggak, Pak? Saya tanya, sakit enggak? Kepotong tangan itu aslinya sakit atau enggak? Kalau enggak sakit coba pisau. Sakit kan? Tapi ya tidak dirasakan sama mereka. Kenapa? Ada kelegatan yang mereka lihat. Ketika mereka melihat wajahnya Yusuf, ya Allah, guantang men, diputus ini sakit, gak keroso, gitu. Kenapa? Karena ada kelegatan yang dia lihat, ada kelegatan yang dia rasakan. Makanya kalau seseorang itu merasakan menuntut ilmu, lezat menuntut ilmu, mau bangun malam, mau hujan-hujan, mau capek, nggak kerasa. Kenapa? Ada lezat talabatul ilm. Tapi kalau kita menuntut ilmu, ya Allah, kesaung lagi. Dikon setiap hari setoran, subhanallah. Ada yang apa? Absen ini telung dino. Habis 3 hari, alhamdulillah sudah selesai. Yang penting menunaikan kewajiban. Gitu. Makanya orang kalau bisa menunaikan kewajiban sudah selesai, alhamdulillah bersyukur. Tunaikan yang nawafil, yang sunnah tambahan. Jangan mencukupkan sama kewajiban kita itu loh ya, fastabiqul khairat. Jangan jadi orang yang muktasib. Gitu. Manusia itu ada 3, Pak. Itu yang dikabarkan sama apa? Sama Allah. Ada orang yang musabiqum bil khairat, gitu kan? Dikasih kesempatan seminggu minimal 3 kali, ya kan? Minimal 3 kali. Ada yang seminggu 3 kali, alhamdulillah sudah menunaikan kewajiban. Besok alhamdulillah berarti saya 4 hari nggak ketemu ustaz. Ini namanya muktasid, ini mencukupkan dengan kewajiban. Ada orang yang musabiqum bil khairat biidznillah. Ada orang yang alhamdulillah anak bisa store setiap hari, meskipun nggak storan datang. Kenapa? Bisa mengambil faedah dari murojaahnya teman-teman. Ini musabiqum bil khairat. Ada yang dolimul li nafsihi. Gitu. Ini yang dolimul li nafsihi, subhanallah, kadang 2 minggu muncul sehari, kadang subhanallah seminggu muncul sekali. Ini yang dolimul li nafsihi, menunaikan kewajiban enggak. Ini harus banyak-banyak istighfar kalau yang seperti ini, gitu. Maka ini khalifillah. Makanya kecapek. Kalau ngomong capek kan sering, maka saya sampaikan. Kalau ngomong capek sama ikhwan, kita capek, kan seperti itu. Gitu. Kalau jenengan capek, saya juga capek. Gitu. Tapi apa? Kita sama-sama berjuang kok. Gitu. Kita sama-sama berjuang di dalam perjalanan ini untuk saling tolong menolong. Supaya apa? Supaya kita itu selamat dalam perjalanan dunia ini.
Bukan hanya sekedar antum yang mengambil manfaat, bukan hanya sekedar ana yang mengambil manfaat, tapi apa? Kita ini yastarikan, kita ini saling tolong menolong di dalam perjalanan ilmu. Gitu. Kalau seandainya antum capek, sama ana juga capek, kan seperti itu. Kalau seandainya antum alhamdulillah habis setoran antum bisa izin, ya kan enak. Ustaz, ana habis setoran izin, ana nggak bisa izin, ana harus duduk nunggu nih lainnya, kan seperti itu. Itu pun apa? Pagi malam, pagi malam, pagi malam, pagi malam, ya seperti itu. Antum alhamdulillah dikasih kemudahan. Assalamualaikum Ustaz, izin. Bar setoran langsung cus hilang. Gitu kan? Iso istirahat, iso kumpul istri, ya kan? Bisa makan. Kalau seandainya antum kerja, podo kerja. Gitu kan? Kan seperti itu. Karena kita sama-sama kerja. Gitu. Makanya kalau seandainya kita ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita ini mengatakan bahwasanya saya ada udzur Ustaz. Udzurnya apa? Capek. Itu bukan udzur. Karena Ustaz ya kesel. Ustaz ana ini subhanallah lagi ada kerjaan podo, makanya kerjaan saya arahkan ke Juna semua. Ya. Supaya apa? Supaya banyak bantu, supaya saya itu bisa lebih banyak waktunya. Gitu. Untuk apa? Untuk nerima setoran. Ya, makanya semua butuh berkorban. Semua butuh berkorban untuk apa? Untuk merasakan ladzatul ilmi. Dan itu nggak bisa diwariskan. Antara guru ke murid juga nggak bisa diwariskan. Antara seorang ke istri juga nggak bisa diwariskan. Antara seseorang ke anak juga nggak bisa diwariskan. Semua berjuang dengan perjalanannya masing-masing. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Makanya mutus tangan, ngiris tangan itu nggak kerasa karena apa? Ada kelezatan yang dia lihat. Makanya kata beliau, begitu pula kelezatan ilmu. Itu akan apa? Menjadikan seseorang itu lupa semua capek, semua masyaqqah, itu akan menghilangkan apa? Capek tadi karena ada kelezatan yang dia rasakan. Wa ma talat tariqu addat ila sadiqin, maka semakin panjang perjalanan seseorang maka akan menyampaikan kepada sebuah jalan. Ini harus kita jalani bersama. Harus kita jalani bersama. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah taala yang menyemangati kita di dalam perjalanan ilmu. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, beliau mengatakan, melanjutkan tentang bagaimana kelezatan para ulama dahulu ketika mereka menuntut ilmu. Kata beliau, haka Abul Ma'ali Al-Juwaini rahimahullahu taala, anna la anamu wa la akulu adatan. Abul Ma'ali Al-Juwaini beliau menceritakan bahwasanya apa? Kita itu enggak tidur dan kita itu enggak makan secara kebiasaan kita. Ai laisa hunaka fi barnamijil yaumi laisa hunaka fi barnamijil yaumi waktu muayyanin bentar. Laisa hunaka fi barnamijihi al-yaumi waktu muayyanun mukhassasun lil aqli wan naumi. Bahwasanya kata Imam Abul Ma'ali Al-Jawaini, saya itu nggak ada waktu yang muhaddad. Waktu tidur sama waktu makan itu nggak ada waktu yang disiplin. Pokoknya jam 7 butuh makan, jam 12 butuh makan, jam 9 butuh tidur. Nggak, beliau nggak punya waktu yang tersebut. Kata beliau, wa innama anamu idza ghalabani naumu lailan kana aw naharon. Hanya saja aku tidur itu kalau mengalahkanku tidur. Maksudnya apa? Ketiduran. Baik itu di malam hari ataupun di siang hari. Wa aqulu ta'am, dan aku makan makanan idza stahaitu ta'am, kalau aku apa? Pengen makan. Ayi waktin kana, kapanpun itu. Gitu. Mau pagi, mau siang, mau malam, kalau aku pengen makan ya makan, kata beliau. Wa kanat ladzatuhu walahuhu wa nushatuhu fi mudzakaratil ilmi. Beliau Abul Ma'ali ini kelezatannya itu pada apa? Pada mudzakaratul ilm. Beliau ini merojaah, belajar, menuntut ilmu, pengen makan ya makan, gitu kan? Wa tahsilul faidah, dan apa? Mendapatkan faedah. Dan ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an yang apa? Kalau dahulu para penuntut ilmu mereka tidur biasanya apa? Kitab
di tangannya. Karena apa? Gulabanin naum. Gitu. Karena apa? Tidur itu apa? Mengalahkan dia. Yang dari mudzakarah dia belajar, dia ngaji Al-Quran, kemudian apa? Sampai tertidur. Dan inilah keadaan para ulama. Karena kelezatan mereka itu ada pada murojaah, pada belajar. Kemudian dikatakan oleh Nadhr bin Shumail, kata beliau, la yajidur rajulu ladzatal ilmi hatta yaju'a wa yansaju'ahu. Ini luar biasa perkataan ini. Kata beliau, seorang itu nggak akan pernah merasakan ladzatul ilm sampai dia merasakan lapar dan lupa laparnya itu. Kita ini lapar sithik. Sing dipikir pokoknya makanan aja. Allah Akbar. Jadi seorang itu nggak akan pernah merasakan ladzatul ilm sampai apa? Sampai ngeleh, sampai lapar dan lupa laparnya itu. Makanya pernah kan kita ada sebuah cerita seorang ulama yang pengen makanan ya, tapi dia sampai 4 tahun beliau itu nggak bisa beli makanan tersebut. Karena apa? Karena waktu dirosah itu berbarengan dengan waktu apa? Waktu jualannya. Akhirnya apa? Dia nggak bisa beli bukan karena nggak punya uang, tapi apa? Kok pas waktunya itu pas bareng waktunya belajar. Ya. Akhirnya dia nggak beli-beli. Lek kita, Ustaz Afan, Ustaz melipir sebentar kan gitu kalau kita kan. Tapi itulah para ulama. Bagaimana usaha mereka luar biasa di dalam perjalanan ilmu mereka sampai mereka lapar. Ya. Sampai mereka lapar. Dan sampai lupa laparnya tersebut, itu seseorang akan merasakan apa? Ladzah talabatul ilm. Apalagi kalau ngafal. Apalagi kalau ngafal. Makanya kalau anak pondok makannya banyak, ya wajar. Kenapa? Oh, dia ngafal, ya kan? Kemudian dia makan, makanya kalau makan satu nampan itu kan, makan satu nampan 5 orang, gitu kan? Mungkin kalau kita, Ustaz makan ini kayak geragas. Bukan geragas, antum nggak pernah merasakan nikmatnya makan apa? Sawi putih sama air, gitu kan? Nikmatnya makan sawi putih. Kalau saya dulu di Jamilur Rahman itu, Pak, telat sithik, Allahu Akbar walillahi hamd. Itu setiap pagi makanannya itu sawi putih. Gitu. Ada asinya, alhamdulillah. Itu ada asinya itu, alhamdulillah, Pak. Itu tapi karena pagi itu waktunya lapar. Kita itu dibangunkan jam Samsuri jam 3, disuruh ngapal gitu kan. Habis subuh setoran jam 7. Itu yang anak-anak dinia itu sudah datang ke mana? Datang ke dapur. Kita yang anak tahfidz itu kalau belum setoran semuanya itu belum boleh beranjak. Itu sudah kepikiran, Pak. Kepikiran apa? Duh, teh gitu. Sudah lapar gitu kan. Makanya sudah selesai halaqah, balapan kayak Ferrari. Lari ke dapur, makan itu 1 nampan berlima. Itu nikmatnya makan ya luar biasa. Kita alhamdulillah nasi kotak 100 kotak sampai lebih-lebih. Gitu kan? Sampai lebih-lebih kan kemarin? Ya Mas Hendri. Sampai lebih-lebih seperti itu. Makanya apa? Yang diceritakan kok cuma makanan terus akhirnya. Kemudian dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Apa kata beliau? Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, beliau menutup cerita tentang ladzatu talabul ilmi yang dirasakan oleh para ulama. Kata beliau, man anfaqa asras syababi fi talabil ilmi fa innahu fi zamani syaikhukhati yuhmadu jami'a gharasa. Kata beliau, barang siapa yang menginfakkan waktu mudanya untuk menuntut ilmu, maka dia di waktu tuanya dia akan dipuji terhadap apa yang dia telah terhadap apa yang telah dia gharas itu dia kayak dipacul itu yang telah dia tanam gitu. Jadi yang telah dia ukir lah bahasanya seperti itu. Jadi karena dia dari mudanya dia menuntut ilmu, makanya apa? Waktu tuanya dia Waktu tuanya dia akan merasakan nikmatnya Nikmatnya ilmu. Karena jenengan waktu mudanya Masya Allah belum kenal belajar yang benar, makanya apa? Yuk belajari masa-masa tua, ya nggak apa-apa, dijalani saja. Meskipun nggak prospek gitu kan. Tapi palingnya apa? Ya prospek sabar. Kan seperti itu.
Paling enggak kalau kita nggak prospek di dalam menjadi seorang ulama, paling enggak apa? Kita belajar sabar. Belajar sabar. Tapi ilmu itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Wa ma kana ata'u rabbika mahdura." Pemberian Allah itu enggak ada yang bisa menghalangi. Allah Subhanahu wa taala kalau mau memberikan ilmu kepada siapa, dibukakan pintu sama Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah ketemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma berapa tahun? Dan beliau ketemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah tua. Abu Hurairah datang ke kota Madinah, mengumumkan tentang Islamnya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah? Abu Hurairah ketika beliau ketemu sama Rasulullah dan waktunya hanya sedikit, Abu Hurairah itu tanya kepada para sahabat, dulu hadis Rasulullah SAW itu apa saja? Dicatat sama Abu Hurairah. Makanya kadang Abu Hurairah itu riwayat-riwayat dari Abu Hurairah itu berkaitan dengan masalah hijrah, berkaitan dengan masalah Mekah, berkaitan dengan awal-awal. Loh, ini Abu Hurairah belum masuk Islam. Tapi kenapa kok bisa meriwayatkan dari apa? Meriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah itu tanya kepada siapa? Kepada para sahabat yang lebih dahulu. Oleh karenanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dinasihatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu untuk apa? Untuk sholat witir sebelum tidur. Kenapa? Abu Hurairah itu belajar, nulis. Sehingga beliau itu nulis hadis itu kapan? Sampai tengah malam. Dinasihati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk witir sebelum tidur. Kenapa? Karena Abu Hurairah itu tidur sampai subuh. Jadi akhirnya witirnya itu sebelum apa? Sebelum tidur. Karena saking semangatnya beliau itu akhirnya menuntut ilmu sampai malam. Mau belajar gitu. Kadang kita ini subhanallah ya wis umur ya wis lebih gitu kan. Kadang apa? Buka buku kapan? Kapan Pak? Lek restoran. Ustadz berangkat umroh, alhamdulillah. Gitu kan? Pas waktu ada ustadznya bilangnya apa? Alhamdulillah Ustadz, waktu merojaah Ustadz. Bapak aku senang aku. Dengarnya senang ya. Dengarnya itu membuat saya bahagia. Tapi pas waktu ditanya berapa kali merojaah? 2 kali. Loh, ini 9 hari perjalanan merojaahnya 2 hari. Tak kira apa bendino kan? Ternyata cuma 2 kali. Alhamdulillah kalau di rumah dibuka, ternyata di rumah yo ditutup terus. Ngumpul Ustadz umroh, alhamdulillah saya juga bisa liburan. Maka ini kesempatan. Kalau kita sudah tahu bahwasanya kita sudah telat di dalam menuntut ilmu, jangan tinggalkan menuntut ilmu. Justru kita harus semakin semangat. Oleh karenanya Khalid bin Walid, ketika Khalid bin Walid telat masuk Islam, Khalid bin Walid termasuk telat di antara masuk Islam. Kenapa? Beliau dalam peperangan Uhud saja beliau masih nyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tahun ketiga Hijriah, Khalid bin Walid masih apa? Masih nyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika beliau dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk Islam, apa yang beliau lakukan? Beliau tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan. Ketika dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk maju ke depan, beliau adalah orang yang paling terdepan. Begitu pula ketika kita mungkin di awal masa muda kita belum dipertemukan dengan menuntut ilmu, tapi kok sekarang dipertemukan dengan menuntut ilmu, ya jangan malas-malesan. Kita harus apa? Harus ngalah-ngalahi orang-orang yang muda. Ya. Harusnya apa? Semangat kita jauh lebih kuat. Ketika Khalid bin Walid jujur di dalam hal tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya apa? Dipercepat sama Allah Subhanahu Wa Taala apa? Derajatnya. Begitu pula kita, ketika kita sudah telat dan kita alhamdulillah dimudahkan sama Allah dan Allah melihat usaha kita, wa makana apa rabbika mahdura. Allah itu enggak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah kalau Allah mau memberi. Kasih pemahaman dimudahkan, kasih pemahaman. Dan teman-teman sudah lihat, ini bukan sesuatu yang apa? Bukan sesuatu yang mustahil. Makanya kalau ada orang belajar bahasa Arab kayak mau tuh teman-teman dari Semarang, teman-teman sudah ke Semarang, teman-teman dari Semarang sudah ke sini. Bagaimana mereka orang-orang yang tua-tua, ya kan? Yang dulunya mereka sama, mereka juga bekerja, mereka juga belajar. Sekarang alhamdulillah bisa baca kitab, mereka terus belajar, sudah mulai ngerti apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dari Al-Quran. Itu semua karena apa? Ya karena semangat, mau istiqomah di dalam belajar. Kemudian kata beliau, wa yaltaddu bi tasnifi ma jama'. Orang-orang yang mereka
waktu mudanya mereka semangat di dalam menuntut ilmu, kemudian di waktu tuanya mereka sudah menikmati apa yang mereka telah ukir, sehingga mereka merasakan lezat dengan apa yang mereka kumpulkan. Wala yara ma yafqadu min ladzatil badan syai'an bil idhafati ila ma yanaluhu min ladzatil ilm. Mereka tidak merasa kehilangan dari lezatnya badan sesuatu apapun dari apa? Dari apa yang mereka dapatkan dari kenikmatan apa? Kenikmatan ilmu. Gitu. Meskipun mereka tidak merasakan ini, merasakan itu, tapi ketika mereka punya ilmu, mereka nggak tahasar, mereka nggak ngerasa rugi. Karena apa? Karena ilmu yang mereka punya. Makanya dahulu saya pernah cerita mungkin ya, saya masih kuliah di Madinah, Pak Habibie, rahimahullah. Pak Habibie ketika Bu Ainun sudah wafat, Pak Habibie datang ke Madinah dan ketika itu ketemu sama kita mahasiswa. Kemudian beliau mengatakan kalau seandainya saya bisa balik muda, saya akan belajar ilmu agama. Ketika ditanya kenapa Pak Habibie? Iya, karena apa? Ilmu agama yang bermanfaat ketika saya tua. Ya. Sedangkan ilmu teknologi dan lain sebagainya, ya udah gitu-gitu saja. Tapi apa? Ilmu agama itu yang akan menyelamatkan saya ketika saya meninggal dunia. Dan itu yang bermanfaat. Itu seorang yang cerdas saya bisa seperti itu. Ya. Makanya orang yang dia merasakan kelezatan ilmu, dia tidak akan pernah merasakan apa? Tahassan, merasa kehilangan. Hadza ma'a wujudi ladzatihi fi talab. Ini bersamaan dengan merasakan kelezatan di dalam menuntut ilmu. Alladzi kana ta'ammala bihi idrakal matlub wa rubbama kanat tilkal a'mal atyab mimma nila minha. Ya. Ini yang dirasakan kelezatan di dalam menuntut ilmu, yang dimana seseorang dia memikirkan mendapatkan apa yang dia cari dari berupa ilmu. Dan terkadang amalan-amalan tersebut itu jauh lebih baik dari apa yang dia dapatkan. Capeknya menuntut ilmu justru malah itu menjadi sebuah kenangan indah. Kok nikmat ya menuntut ilmu, kok nikmat di dalam perjalanan ilmu, pernah capek, pernah kehujanan, pernah seperti ini dan seperti itu. Ini fani waqat billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya perjalanan menuntut ilmu ini adalah merupakan perjalanan yang indah. Dan kita rasakan. Kalau teman-teman dulu mungkin kenal ngaji sunnah, gitu kan? Kenal ngaji sunnah dan belajar sunnah, gitu kan? Bagaimana perjuangan dahulu, gitu loh. Orang-orang yang mereka kenal ngaji sunnah, Ustaz Karman aja sampai jual tambak, gitu kan? Itu kan berubah apa? Keindahan yang begitu luar biasa. Menjadi apa? Aku menuntut ilmu sampai jual tambak. Itu kan apa? Menjadi apa ya? Menjadi sesuatu tersendiri di dalam hati. Mungkin itu menjadi apa? Amal soleh dia. Gitu kan? Yang dia harapkan semoga dengan menjual tambak, ikhlas dalam menuntut ilmu, itu yang menjadikan apa? Menjadikan saya mungkin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang. Mungkin itu yang menjadikan seseorang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Kita nggak tahu amalan apa yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Oleh karenanya apa? Ketika kita menuntut ilmu, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menuntut ilmu, jid wastahid, bersungguh-sungguhnya dalam menuntut ilmu. Mungkin ketika kita subhanallah, kita berangkat dari rumah ikhlas, kemudian kita hujan-hujanan. Mungkin kita hujan kan? Kemudian kita rasakan, ya Allah, saya hujan-hujanan ini karena menuntut ilmu-Mu. Dan kita ikhlas, siapa tahu itu yang jauh lebih besar pahalanya dibandingkan apa? Dibandingkan ibadah-ibadah kita yang lain. Coba ikhlaskan, jujurlah di dalam perjalanan menuntut ilmu. Karena apa ini? Karena sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, thalabul ilmi itu pahalanya begitu luar biasa tingginya, mengalahkan seluruh amalan in khalusat niyatuhu. Kalau niatnya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita harus berkorban, kita harus berjuang, hujan-hujanan, capek. Tapi ketika kita menuntut ilmu, niat karena Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita harapkan supaya bisa menyelamatkan kita ketika kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini fani wa qadillah rahimani wa rahimakumullah. Apa yang disampaikan oleh beliau berkaitan dengan masalah lezatnya seorang menuntut ilmu, dan seseorang harus berjuang di dalam merasakan kelezatan ini. Agar apa? Agar seseorang itu nggak mudah meninggalkan halaqah ilm. Agar seseorang itu nggak mudah untuk muntabir. Ya kan? Penyakitnya para penuntut ilmu, kata Bang Juna, ya,
Yaitu apa? Muntaber, mundur tanpa berita. Meskipun memang kita harus muntaber, kita itu harus muntah-muntah dan berak-berak untuk urusan ilmu. Maksudnya apa? Harus capek, gitu kan? Harus capek, mual tetap harus menuntut ilmu, ya kan? Di hari tetap harus ngisi kajian. Itulah penyakitnya seorang penuntut ilmu yang harus terus dilawan, gitu. Maka ini wani wa khatibillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga nasihat yang beliau sampaikan kepada kita menjadikan kita apa? Menjadikan kita tahu bahwasanya ilmu ini harus diperjuangkan. Ilmu ini adalah sesuatu yang harus kita korbankan kehidupan kita yang lain untuk ilmu. Dan semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya datangnya dari saya pribadi. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.